tentu musuh-musuh Islam itu nggak akan diam diri ketika saat sekarang itu ketika masuk era digital. Maka Allah memang menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin itu mengikuti milah mereka, mengikuti tata cara hidup mereka, mengikuti gaya hidup mereka dari segi pakaian, dari segi akhlak, dari segi penampilan dan semacamnya. Dan dari internet lah ini mereka itu bisa menyebarkan milah mereka, ajaran mereka, sampai gaya hidup mereka itu kepada remaja yang paling banyak menggunakan internet. Maka kita lihat sekarang itu banyak remaja yang secara tidak sadar kehidupannya itu hampir mirip dengan kehidupan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Coba kita lihat, banyak pemuda kita itu yang membentuk geng-geng motor, banyak pemuda kita itu yang nongkrongnya bukan di masjid, di kafe. Ya kalau di kafe misalkan kita mengadakan kajian ya iya, tapi di kafe itu ya nyanyi-nyanyi gitu kan, yang nggak ada faedahnya sama sekali. Banyak pemuda kita yang pacaran, bermaksiat kepada Allah. Banyak pemuda-pemuda yang menghabiskan waktunya itu dengan penuh sia-sia. Maka dari itu inilah ladang dakwah kita menggunakan internet. Coba kalau seandainya di internet ini kita gencarkan dakwah-dakwah Islam, itu pasti luar biasa. Bisa kita mendapatkan misalkan konten yang bagus, video yang bagus, share. Kita buat status. Bisa kita mendapatkan tulisan yang bagus, share gitu. Di saat kita mendapatkan meme atau gambar-gambar dakwah, share gitu. Apalagi kalau seandainya manusia umat Islam ini membuat era digital itu penuh dengan Islam, dipenuhi dengan Islam, maka tentu para pemuda itu pemikirannya akan dipenuhi dengan Islam, bukan dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran liberal atau pemikiran-pemikiran sekuler yang memang sengaja dicekokkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itulah pentingnya peran kita sebagai kaum muslimin. Maka berdakwahlah di era digital itu. Sampaikanlah, atau kalau seandainya antum semua mendapatkan tulisan-tulisan yang bagus, maka sampaikan, share gitu. Jadi sekarang itu dunia ada di genggaman kita, ada di telunjuk kita. Karena manusia ini dipengaruhi oleh pemikiran sebenarnya. Misal ya, kalau seandainya antum ketemu sama orang yang nggak kenal, apa yang antum lakukan? Misalkan di bis nih, di bis kan nggak kenal nih, apa yang antum lakukan? Ya diem aja gitu kan, nggak kenal kan. Jadi apa perbuatan kalian? Apa yang antum lakukan? Ya diem aja karena nggak kenal. Coba kalau seandainya kenal, pasti ngobrol, pasti ada aktivitas yang dilakukan, ngobrol. Beda. Coba kalau seandainya bertemu dengan orang yang disenangi, itu juga pasti perilaku kita itu juga beda. Sebaliknya kalau ketemu sama orang yang kita benci, itu pasti perilaku kita juga beda. Maka perilaku manusia itu tergantung sama pemikirannya. Nah, apa jadinya kalau pemikiran kita itu dipenuhi dengan referensi yang rusak? Referensi yang rusak tentu akan mempengaruhi perilaku kita, perilaku juga rusak. Terbukti remaja kita itu kenapa kok perbuatan remaja, anak-anak remaja itu rusak? Ya karena memang mereka itu yang masuk ke dalam otaknya referensi yang rusak. Maka dia itu perbuatannya juga rusak. Kayak tadi, kalau referensinya nggak kenal, ketemu sama orang nggak kenal, maka ya biasa aja. Kalau referensinya ketemu sama orang yang kenal, ini kenal, maka dia melakukan aktivitas bincang-bincang dan semacamnya. Kalau referensinya itu sama orang yang suka, yang dia cintai, juga aktivitasnya beda. Tadi juga kalau seandainya bertemu sama orang yang dia musuhi gitu, dia nggak senengi, juga perbuatannya nggak beda. Termasuk kalau referensinya yang buruk-buruk, maka perbuatannya juga akan buruk. Referensinya kalau yang baik-baik yang dimasukkan, maka dia itu aktivitasnya juga akan baik. Begitulah. Jadi kenapa kok remaja sekarang banyak yang pacaran misalkan? Ya karena memang referensinya itu yang dicokokkan pacaran. Di televisi dicokokkan pacaran, di TV gosip-gosip dicokokkan pacaran, di YouTube dicokokkan pacaran, di lagu-lagu, di nyanyian-nyanyian dicokokkan pacaran, termasuk di bacaan-bacaan dicokokkan pacaran, termasuk di lingkungan kita ditampakkan bagaimana orang pacaran. Makanya nggak heran ketika referensi itu yang masuk otak remaja, maka remaja juga melakukan aktivitas pacaran yang maksiat. Padahal remaja ini tonggak ada. Jadi katanya suatu beli saya pemuda itu maka saya akan guncangkan dunia. Jadi negara kita itu tergantung pemudanya. Kalau pemudanya baik, maka kita itu insya Allah kehidupan kita akan baik, kehidupan negara kita akan baik. Itulah peran dakwah. Jadi dakwah di era digital sekarang penting. Maka antum harus menguasai era digital sekarang itu. Antum harus punya Facebook, antum harus punya Instagram, antum harus punya YouTube, Twitter dan semacamnya, dan penuhi media sosial semua itu, media sosial semua itu dengan aktivitas dakwah, dengan konten-konten dakwah. Karena ini merupakan perang pemikiran sekarang ini. Maka penuhi semua itu dengan konten-konten dakwah.
Dan orang dalam hadis Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang dengan lisannya dia mengantarkan hidayah dengan lisannya, lalu dia berubah gitu kan, berubah jadi orang yang baik, maka pahalanya juga ngalir kepada orang yang mengantarkan hidayah lewat lisannya, atau hidayah lewat tulisannya, atau hidayah lewat yang di-share atau video yang di-share, maka pahalanya itu akan ngalir. Misal antum share tulisan tentang berbakti kepada orang tua, misal begitu, terus yang dia baca, terus orang yang antum kirimi dia baca, tiba-tiba dia berbakti kepada orang tua, berbaktinya kepada orang tua itu kan pahalanya juga ngalir ke antum. Misal antum share betapa pentingnya puasa atau ibadah-ibadah yang lain, terus dia itu beribadah, maka pahalanya itu juga ngalir kepada antum. Luar biasa. Maka meskipun antum meninggal, pahalanya terus ngalir gitu, pahala investasi ya terus ngalir. Itu pahala dakwah. Makanya sebanyak 124.000 para sahabat Rasul itu yang meninggal di Madinah itu cuma 10.000. 123.000-nya itu meninggal di daerah yang lain. Untuk apa coba? Untuk dakwah gitu. Coba para wali songo yang menyebarkan dakwah ke tanah Jawa ini, betapa besar pahalanya beliau-beliau semua. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi pahalanya itu terus sekali. Kenapa? Karena kita itu mengenal Islam itu dari beliau-beliau semua. Kita mendapatkan Islam itu dari beliau-beliau semua. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi pahalanya itu ngalir terus sama beliau. Itu pahala dakwah. Luar biasa. Tentu kita itu nggak akan menyanyiakan hidup kita yang sebentar itu tanpa adanya dakwah. Maka berdakwahlah. Sangat rugi sekali kalau seandainya antum diberikan kesempatan untuk hidup hanya sekali, tapi tidak digunakan untuk dakwah. Sangat rugi sekali. Maka dari itu mari kita gunakan media sosial ini untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam. Kita penuhi semua akun-akun media sosial kita itu dengan dakwah, bukan dengan perkara-perkara yang gak penting, bukan perkara dengan TikTok atau perkara yang lain-lain. Itu penuhi dengan dakwah. Karena kita itu sekarang perang pemikiran di era media sosial ini, perang pemikiran. Dakwah itu seperti orang yang jualan. Jadi kita itu hanya mengatakan ini jualan yang saya jual, maka orang pembeli itu dia terserah mau beli atau tidak. Yang penting kita coba menawarkan. Dakwah juga begitu. Kita itu harus kita cuma menyampaikan ide-ide kita, ide-ide Islam kita, maka tergantung mereka. Mereka itu akan ngambil atau tidak, mendengarkan atau tidak, akan mempraktekkan atau tidak. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kenapa? Karena hidayah itu perkara Allah, bukan perkara kita. Jadi Rasulullah itu ketika berdakwah kepada pamannya Abu Thalib, padahal ini Rasulullah yang sudah berdakwah. Tapi kenapa kok tidak terhantarkan hidayah kepada Abu Thalib? Karena memang hidayah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sedangkan kita itu hanya tugasnya menyampaikan risalah Islam ini. Sedangkan hasil itu milik Allah. Maka dari itu dakwah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Gak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau seandainya antum misalkan ya pakai handphone, dakwah kayak gitu, misal pakai handphone terus menyampaikan Allah berfirman dalam surat ini dan semacamnya, terus habis itu diupload ratusan yang lihat gitu kan. Maka ketika antum upload, bismillahirrahmanirrahim, ini saya upload untuk Allah Ta'ala. Jadi bukan untuk dipuji orang, bukan untuk mendapatkan sanjungan dan semacamnya, ini untuk Islam, ini untuk Allah dan Rasulullah. Bismillah, upload. Misalkan antum upload di Instagram dan semacamnya gitu. Maka dari itu mari kita penuhi media sosial itu dengan dakwah, dengan perkara-perkara yang hak. Untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah ini. Maka kapan lagi kita itu akan menolak agama Allah kalau bukan sekarang? Kapan lagi?